KPK kembali menggeledah di kantor Direktorat Jenderal Pajak usut kasus suap yang melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara. Hai Coach, selamat datang di Timnas Indonesia. Hi Coach John Hurtman, congratulations on the new job. We are all super excited. Sejumlah pemain timnas ucapkan selamat datang pada pelatih John Hurtman setelah resmi dikenalkan ke hadapan publik. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Kali ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ama saudara. Informasi pertama kami awali dari Bekasi, Jawa Barat. Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan yang berprofesi sebagai terapis spa. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bapak lu mana? Kunci 8 mana? Polisi mau masuk. Bapak lu panggil bang, kunci 8 lu masuk. Hei, bocah. Rekaman CCTV ini saudara memperlihatkan pelaku membawa cairan pembersih lantai dari kamar indekos korban. Diduga rekaman tersebut menunjukkan aktivitas pelaku usai membunuh korban di kamar indekosnya yang terletak di Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan hasil otopsi, korban yang berusia 23 tahun ini saudara tewas akibat kekerasan benda tumpul. Di dekat ituan, dekat tempat sampah. Saat ini saudara polisi telah menangkap pelaku berinisial AH yang merupakan suami siri korban. Dari pendalaman polisi terungkap motif pelaku membunuh korban lantaran cekcok akibat cemburu. Adalah inisial AH dengan umur 29 tahun yang merupakan suami siri korban. Pelaku cemburu terhadap korban sehingga sehingga korban dan pelaku terjadi percekcokan pada pagi hari, dan karena tidak mampu menahan emosi. Kita ke informasi lain saudara, banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi sepanjang pagi tadi menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga Selasa siang, sebagian permukiman warga masih terendam banjir. Dari pantauan udara, banjir masih merendam permukiman warga di Kampung Rawa Indah, Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian banjir bervariasi di wilayah ini dan hingga Selasa siang mencapai 15 cm. Meski ketinggian air mulai surut, namun beberapa warga masih bertahan di lokasi pengungsian untuk mengantisipasi jika banjir kembali datang. Sementara itu saudara, banjir yang menggenangi kawasan sekitar di Tol Sediatmo, gerbang tol Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta berangsur surut. Untuk menangani genangan, pengelola tol kemarin mengerahkan 9 unit pompa air yang disebar ke sejumlah titik.
Hingga Selasa siang, 1 unit pompa air mobile terlihat masih dioperasikan untuk mempercepat surutnya genangan. Banjir yang menggenangi kawasan Kampung Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading membuat sampah yang mengalir di kali meluap ke permukaan. Petugas PPSU berjibaku untuk membersihkan sampah agar tidak menumpuk. Setidaknya ada 320 KK di RT 6 RW 3 Pegangsaan 2 terdampak banjir, sementara 61 KK mengungsi ke sejumlah titik. Ketinggiannya kemarin itu hampir paha habis lah, sepinggang. Terdampak hampir seluruhnya. Banjir yang melanda sejumlah titik di kawasan Jakarta Utara sejak kemarin masih terjadi di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara. Meski demikian, ketinggian air sudah mulai surut dan dapat dilintasi kendaraan. Petugas Dinas Sumber Daya Air DKI melakukan pemompaan air di depan Jalan Mangga 2 Square, Jakarta Utara untuk mengatasi sisa genangan banjir di wilayah tersebut. 8 pompa mobile dan 3 pompa apung dikerahkan untuk mengurangi debit air. Karena curah hujan yang terlalu lebat, ya, terus siangnya juga ada rob. Nah, penanganannya pakai pompa mobile banyak 8 unit. Kita karena pompa mobilnya sudah tidak bisa bergerak dan tidak bisa menyedot, akhirnya kita ganti dengan pompa apung. Ya, pompa apung mudah-mudahan hari ini sudah surut. Bagaimana kondisi banjir di sejumlah wilayah di Jakarta? Sudah ada jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge di Cilincing. Stefanus, apa banjir di Cilincing hingga saat ini masih tinggi dan seperti apa kondisinya sore ini di sana, Stefanus? Ya, Cynthia, untuk di lokasi di mana saya berada ini, tepatnya di RT 13 RW 4, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ini memang masih terendam banjir, sama di permukiman warga yang berada di akses atau yang berada di dekat rumah susun atau di lokasi pengungsian warga. Di beberapa rumah ini memang sudah mulai surut dibandingkan di hari sebelumnya yang sempat mencapai 70 cm. Saat ini ketinggian air masih berada di antara 5 sampai 20 cm. Namun jika di belakang saya ini ada beberapa rumah warga yang berada di dataran rendah, yang ketinggian airnya masih berada di kisaran 70 cm. Mereka sempat mengungsi di rumah susun Semper Barat ini, namun sekarang untuk kembali ke rumah mereka pada siang hari ini untuk membersihkan barang-barang yang sempat terendam banjir. Begitu, Cynthia. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi warga? Apakah ada warga yang masih mengungsi dan seperti apa kondisi warga hingga sore ini, Stefanus? Lokasi pengungsian di Rusun Semper Barat ini tadi siang sempat masih ramai warga yang mengungsi yang terkena dampak banjir sejak kemarin itu. Mereka tadi sempat ikut antri mengambil bantuan makanan maupun sembako yang didistribusikan. Namun saat ini mereka sedang kembali ke rumah mereka untuk membersihkan atau merapikan rumah mereka yang sempat terendam banjir. Namun jika kondisi air meningkat kembali dan banjir mulai merendam rumah mereka, mungkin mereka akan kembali lagi ke lokasi rumah susun ini yang menjadi tempat pengungsian sementara. Lalu bagaimana dengan arus lalu lintas? Apakah ada pengalihan arus lalu lintas untuk menghindari kawasan yang masih tergenang banjir? Ya, untuk di lokasi sini memang bukan merupakan arus atau kendaraan yang sering melintas.
dikarenakan ini merupakan akses jalan warga di sekitar sini saja. Namun tadi sempat beberapa sepeda motor atau kendaraan motor yang melintas juga sempat mencoba menerjang ketinggian banjir di sini. Namun demikian karena kondisi air tidak terlalu tinggi, jadi mereka masih cukup aman untuk melintasi banjir di kawasan ini sendiri. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Stefanus Suwang yang melaporkan langsung dari kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saudara, jembatan Desa Burlah yang menghubungkan 4 desa di Kecamatan Ketol Aceh Tengah putus total pasca banjir bandang dan longsor sejak akhir November 2025 lalu. Akibat jembatan putus, sukarelawan terpaksa menyeberangkan bantuan genset dan toren air kepada pengungsi dengan menggunakan kabel seling baja. Dengan menggunakan kabel seling seadanya, genset dan toren air dikirimkan Persatuan Dokter Spesialis Bedah Aceh kepada pengungsi banjir seperti di lokasi penampungan, dan pemadaman listrik sudah lama berlangsung. Selain itu, saudara, tak ada tandon penampungan air bersih dan genset serta tandon penampungan air bersih ini disalurkan untuk meringankan beban pengungsi yang akan menyambut bulan suci Ramadan, serta memastikan ketersediaan air bersih setiap harinya. Ini model remote nih. Nanti review tinggal cari oli aja kan. Drone. Nah. Korban banjir bandang di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Ini dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan karena keperluan genset dan tangki air untuk pengambilan air wudhu. Keadaan listrik pada saat ini mulai dari pasca tanggal 26 hari Rabu, dari situlah mungkin listrik ini mati padam total dan sampai saat sekarang ini. Kami berharap untuk disegerakanlah penerangan karena ini kan mau menyambut bulan suci Ramadan. Sorotan selanjutnya, saudara, keluarga pasien di Sumeneb, Jawa Timur diduga menganiaya tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas. Kasus ini kini ditangani polisi. Stok ya. Lah, merah remokol. Mokol si merah. Rekaman CCTV ini, saudara, menggambarkan peristiwa saat sejumlah orang yang diduga merupakan keluarga pasien menghampiri dan memegang tangan tenaga kesehatan puskesmas yang berada di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, saudara. Diduga cekcok terjadi antara tenaga kesehatan berinisial RF dengan sejumlah keluarga pasien saat protes penanganan di ruang UGD. Ya, si mokol ya, si merah. Le, jadi ya. Peristiwa berawal ketika seorang korban kecelakaan dibawa ke puskesmas Batuan untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut polisi, saat itu pihak nakes mendahulukan pasien dengan kondisi emergensi dibandingkan dengan pasien yang dinilai tidak dalam kondisi gawat. Keputusan ini pun memicu cekcok antara tenaga kesehatan dan juga keluarga pasien. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi serta mendalami CCTV yang merekam peristiwa yang terjadi pada 4 Januari lalu. Sempat terjadi cekcok antara pihak perawat dengan pihak keluarga pasien karena perawat itu mendahulukan pihak yang emergensi dengan pihak yang luka-lukanya tidak terlalu parah tidak di posisi ke belakang dulu sehingga tidak terima pihak keluarga korban. Akhirnya dari cekcok terjadilah kasus pembunuhan tersebut. Saudara, sejumlah pemain timnas ucapkan selamat datang pada pelatih John Hartman usai resmi dikenalkan ke hadapan publik. Datang di Timnas Indonesia. Hi, Coach John Hartman. Congratulations on the new job. We are all super excited. Sorotan lain di Kompas Petang, saudara, KPK kembali menggeledah kantor Direktorat Jenderal Pajak usut kasus suap yang melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. PSSI resmi memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas. Pengangkatannya ini sebelumnya telah lebih dahulu diumumkan melalui media sosial federasi pada 3 Januari lalu. Pelatih asal Inggris dikontrak selama 2 tahun disertai dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Dengan demikian, John Hartman akan bertugas sampai 2027 dengan potensi penambahan hingga 2029. Bergantung kepengurusan PSSI di era selanjutnya. Lewat media sosial pribadinya, Saudara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun berpesan kepada John Hartman untuk cepat beradaptasi dan membanggakan sepak bola Indonesia di mata dunia. Kalau arah ke sebelah kiri, 3, 2, 1, dan yang terakhir untuk teman. Semoga cepat beradaptasi, menikmati atmosfer sepak bola tanah air, dan memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Mari berjuang untuk membanggakan Indonesia, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya, Saudara. Sementara itu, Saudara, pelatih baru Timnas John Hartman mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan melatih skuad Garuda. Ia berjanji akan memberikan segalanya untuk membantu Timnas Indonesia ke level tertinggi. Ia menilai melatih Timnas Indonesia adalah proyek yang menarik dan ia tidak sabar untuk beraksi bersama dengan skuad Garuda. John Hartman mengakui sangat terkesan dengan fanatisme masyarakat Indonesia untuk Timnas mereka. Ia pun berjanji akan memberikan segalanya agar skuad Garuda bisa berjaya lagi. If you know where I'm from, it's a place called Newcastle. It's a city in the northeast of England which prides itself on hard work, but passion. Passion for football. And that's what I feel every time I've seen this Indonesian team play, the Garuda, and the people who support it. So I will bring my passion, I will bring my qualification experience to help bring this country to hopefully a place it's never been before. Sejumlah pemain pun memberikan ucapan selamat bergabung kepada Timnas usai John Hartman dikenalkan oleh PSSI. Para pemain mengungkapkan tidak sabar untuk bisa bekerja sama dengan mantan pelatih Kanada tersebut. Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Hartman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia, and yeah, let's create big memories, and again, all the best, and see you soon. Hi Coach John Hartman, congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda, let's fulfill our dreams together, and sampai jumpa di mare. Hi Coach, welcome to our national team. Glad to have you here. See you soon. Coach John Hartman, welcome to Indonesia. I want to wish you all the best. Let's make Garuda to fly higher. Halo Coach, selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Semoga diberi kelancaran dan sukses. See you soon. Halo Coach, Beckham di sini. Selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Bawa terbang tinggi Garuda. Hai Coach, selamat datang di Timnas Indonesia. Semoga kita bisa sukses bersama. See you soon. Hello Coach John, I am Mauro. I hope to work together soon and I wish you good luck in Indonesia. Sepak bola nasional serta memperkuat kepercayaan. Pelatih baru Timnas John Hartman membeberkan pandangannya terkait agenda besar Timnas Indonesia ke depan. Hartman menegaskan ambisi besarnya membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hartman mengaku target tersebut menjadi pikiran utamanya setiap hari sejak menerima tugas sebagai pelatih skuad Garuda. Every day I wake up, every day I get out of bed, everything I'll be thinking about other than my family will be qualifying this team for a World Cup, putting the steps in place.
Namun sebelum ke Piala Dunia, Hartman menilai Piala Asia 2027 sebagai panggung penting untuk mengangkat level permainan, sekaligus menciptakan sejarah baru bagi sepak bola nasional. Ia optimistis dengan potensi skuad Garuda saat ini. So that will be a new experience for them, and a one that I genuinely believe, particularly the AFC tournament, we can be competitive at, and with the talent pool that we have, with the experience we'll put around the team of tournament formats, we have a good opportunity to push our levels and create some history with our achievements. I think that's important. Analis sepak bola Haris Pardede meminta publik memberi kesempatan pada Hartman menunjukkan kualitasnya dalam meramu skuad Garuda. Pelatih itu bukan pesulap yang bisa membalikan telapak tangan dalam mengubah satu hasil. Tapi nanti kan kita lihat progresnya, Mbak Audrey. Ada bulan Juni, ada bulan Juli dan seterusnya. Nah, dari rangkaian 1 tahun lah mungkin paling enggak, baru kita bisa menilai, oh, I think when we are on the right track, atau kembali ke era kegelapan lagi, era Patrick Kluivert. Nah, jadi kita tenang-tenang aja, biarkan mereka bekerja, mereka pun jangan terlalu banyak bicara, nanti hasil di lapangan yang akan berbicara. Hartman menilai Indonesia memiliki potensi untuk tampil di level tertinggi sepak bola dunia. Menurutnya, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari besarnya dukungan publik yang menjadi kekuatan tersendiri. Tim Liputan Kompas TV. PSSI memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih baru timnas. Pertanyaannya, bisakah pelatih asal Inggris ini membawa skuad Garuda ke level tertinggi, utamanya Piala Dunia 2030? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola, Bung Wesley Tagalung, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bung Wesley. Selamat petang, Mas Dir. Bung Wesley, kita ingat betul, salah satu pertimbangan dari PSSI adalah komitmen dari John Hartman untuk tinggal di Indonesia ketika sudah dilantik menjadi pelatih. Menurut Anda, ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh John Hartman? Saya suka kata-kata penegasan dari Mas Nasir, komitmen. Jadi komitmen dari pelatih oke, tapi kita harus belajar dari sejarah. Terkadang federasi yang tidak berkomitmen dengan kesepakatan dengan pelatih. Yang saya tahu, kayak pelatih sebelumnya, Sintayong, dia kecewa karena ada beberapa poin-poin yang tidak dipenuhi oleh federasi. Berarti kan soal komitmen. Tapi kita juga menunggu komitmen Sintayong belajar bahasa Indonesia dan transfer knowledge ke pelatih lokal. Itu soal komitmen. Nah, komitmen yang tadi Mas Yasin sebut itu menarik untuk kita tunggu apakah benar-benar Herman akan stay dan mengenal lebih banyak sepak bola Indonesia. Apakah kemudian federasi berkomitmen memberikan tim kepelatihan yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan Herman. Lalu, apakah federasi berkomitmen mereka dalam satu frekuensi yang sama dalam mengelola federasi ini sehingga ada roadmap, ada peta perencanaan yang jelas diberikan dari federasi, direktur teknik sehingga pelatih kepala senior dan U23 ini bisa bekerja dengan baik. Terlebih kalau kita lihat, Bung Wesley, yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Erick Thohir, meskipun yang kita nanti adalah pernyataan langsung Erick Thohir, tapi nampaknya ia hanya menyampaikan lewat media Instagramnya, yaitu cepat beradaptasi begitu. Menurut Anda, apa yang Anda baca dari pesan buat John Hartman untuk cepat beradaptasi ketika menjadi pelatih timnas ini? Nasir, kalau kita mau memilih noise daripada voice ya, kalau kericuhannya, cepat adaptasi terhadap cara sepak bola, kehebohan, keriuhan sepak bola Indonesia bisa juga. Tapi yang kita harapkan adaptasinya adalah adaptasi dengan cuaca, dengan sepak bola Indonesia, mengenal filosofi sepak bola Indonesia, lalu beradaptasi dengan dua fondasi sepak bola kita, yaitu pemain diaspora dan pemain lokal. Adaptasi itu penting. Mungkin saya lebih milik situ daripada ke noise-nya, kehebohan, keriuhan. Karena adaptasi terhadap fase netizen kita mabok timnas itu juga perlu adaptasi, Mas Nasir. Jadi menurut Anda adaptasi ini adaptasi untuk bagaimana menyusun ataupun membuat timnas Garuda kita ini jauh lebih baik dari sebelumnya ya, dari pelatih-pelatih sebelumnya. Yang pertama kali dilakukan oleh John Hartman menurut Anda apa? Pertama memilih staf kepelatihan. Nah, itu yang kita tunggu, apakah federasi memberikan staf kepelatihan yang mumpuni, yang benar, atau lebih kepada orang-orang yang mereka sukai
orang-orang yang dulu sempat ada gini, Mas Hasir. Mereka dipilih karena tidak banyak menuntut federasi, nggak ngeyel, nggak melawan. Jadi dipilihlah sebagai asisten pelatih dulu. Ada infonya begitu. Nah, apakah mereka yang dibutuhkan oleh John Herman dengan kualitas kapabilitas mereka itu hal pertama yang menurut saya perlu. Oke, yang pertama tim kepelatihan ya. Yang kedua? Yang kedua dia mengenal sepak bola Indonesia. Datanglah, tontonlah berbagai sepak bola secara langsung karena nggak bisa nonton sepak bola hanya melalui layar televisi karena kalau nonton layar televisi kan kita melihat apa yang disajikan oleh kamera. Kita tidak melihat situasi pergerakan lain non kamera. Jadi itu perlu juga dan dia banyak bercerita berkumpul sharing juga dengan para pengelola sepak bola Indonesia termasuk pelatih-pelatih di tanah air. Nah, kalau kita ini kan masih berupa janji-janji begitu ya yang disampaikan oleh John Hartman. Yang tadi juga disinggung adalah John Hartman ini sangat kagum gitu dengan fanatisme supporter Indonesia. Kalau berbicara soal supporter, kita kan sempat kecewa. Mungkin Bung Wesi juga kecewa dengan hasil kita dengan kepelatihan yang baru. Apa yang menurut Anda harus betul-betul dibuktikan langsung kepada publik, kepada pencinta sepak bola tanah air oleh John Hartman? Saya berulang-ulang mengatakan untuk kategori tim senior, pembuktiannya adalah hasil, bukan pengembangan, bukan pembibitan, bukan progres. Jadi ini harus disampaikan dengan cara baik, komunikasi dengan baik oleh federasi, dan hasil di lapangan itu tidak bisa serta-merta instan didapat. Dia datang, lalu bulan Maret nanti tiba-tiba kita bisa menang lawan tim 100 peringkat 100 FIFA, lalu nanti di bulan Juli, Agustus kita bisa juara AFF. Iya, nggak serta-merta. Cuman itu harapan. Jadi adaptasi yang diminta Erick Thohir, Ketua Umum, bisa jadi itu adaptasi betapa beratnya, betapa tingginya tuntutan netizen, karena netizen mencari apa yang mereka inginkan, bukan apa yang mereka butuhkan. Dan ini adaptasi situasi pengelolaan sepak bola Indonesia, baik di dalam federasi, klub maupun supporternya yang begitu mendambakan prestasi dan begitu besar kekecewaan kemarin ya, dan itu sebabnya saya menduga Pak Erick tidak berbicara banyak di dalam proses perkenalan pelatih baru ini. Kalau kita lihat di atas kertas, John Hartman oke lah membawa Kanada waktu itu ke Piala Dunia. Kalau menurut Anda dari pola kepelatihan yang nantinya akan diterapkan oleh John Hartman ini lebih mengacu pada mengadaptasi pelatih-pelatih sebelumnya atau bagaimana menurut Anda? Setiap pelatih punya filosofi bermain sepak bola yang dia senangi dan dia kuasai. Jadi ada dua pilihan, Mas Hasir. Apakah dia akan menerapkan filosofi bermainnya untuk diterima oleh para pemain atau dia menyesuaikan karakter permainan sepak bola tim nasional Indonesia ini dengan filosofi yang dia punya. Jadi ada dua pilihan. Dan dalam waktu yang mepet, keputusan pelatih ini akan menentukan hasilnya. Apakah dia memaksakan filosofi dia atau dia menyesuaikan dengan amunisi yang ada dalam sepak bola Indonesia. Itu yang keputusan itu akan menentukan hasilnya nanti di bulan Maret dan bulan Juli. Apalagi seperti yang Anda sampaikan tadi ya, yang kita nanti adalah hasilnya dan target paling dekat ini adalah Piala Asia begitu. Apa yang menjadi catatan Anda untuk pelatih baru kita ini? Bahkan saya lebih pendek lagi targetnya. Di AFF 2026 ini, Juli Agustus, itu adalah penghakiman karena kita 6 kali masuk final nggak juara-juara. Nah, dengan kompetisi jadwal yang sudah berubah bulan pertengahan, dengan banyaknya pemain diaspora, dan banyaknya juga lagi saya dengar pemain diaspora ingin masuk ke Liga Indonesia, otomatis kalau nanti digelar Juli Agustus 2026, itu kita bisa full tim, kecuali sedikit pemain yang main di Eropa yang mungkin mereka juga sedang dalam pramusim, pre-season dengan klubnya di Eropa. Tapi yang kalau main di Indonesia nggak ada cerita, kita full tim dan harus juara. Nah, ini akan menjadi tekanan bagi John Hartman. Bagaimana federasi memainkan, mengolah tekanan publik itu dengan tadi saya katakan adaptasi yang harus tepat, lalu kemampuan dia mengenal sepak bola kita itu harus dimainkan, diolah federasi dengan cara komunikasi yang baik. Jadi tidak hanya sekedar janji ya gitu ya. Jadi kita nantikan, kita tagih bersama-sama bagaimana janji pelatih baru John Hartman untuk membawa lebih baik skuad Garuda. Terima kasih analis sepak bola Bung Wesi Lutagalung telah membagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali dengan informasi KPK kembali menggeledah
di kantor Direktorat Jenderal Pajak usut kasus suap yang melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara. Kompas Petang juga menyoroti soal gelombang unjuk rasa di Iran yang terus berlanjut, lebih dari 544 orang meninggal dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Pajak hari ini. Penggeledahan ini, Saudara, berkaitan dengan penyidikan kasus operasi tangkap tangan pejabat pajak di Jakarta Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang penggeledahan dilakukan sejak Selasa pagi, di mana penggeledahan ini dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Penyidik mencari bukti tambahan dari penggeledahan yang dilakukan sebelumnya. KPK juga fokus melacak aliran uang dari perkara ini. Penyidik tentu akan menelusuri, akan melacak kemana saja aliran uang yang terkait dengan perkara ini. Oleh karena itu, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di kantor pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto. Saat ini penyidikan penggeledahan masih berlangsung. Tentu penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Masih soal kasus korupsi, Saudara, pasca penetapan ex-Menak Yakut sebagai tersangka kuota haji, KPK hari ini memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri aliran uang dari kasus ini. Penelusuran dugaan aliran uang dilakukan terhadap sejumlah saksi dari pihak Biro Travel, Saudara. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo bilang, dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami bagaimana prosedur pembagian kuota tambahan. Apakah ada inisiatif dari pihak Biro Travel atau murni diskresi dari Menteri Agama saat itu. Setelah itu, Saudara, barulah KPK menjadwalkan pemeriksaan ex-Menak Yakut. Telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama Saudara YJQ selaku ex-Menteri Agama. Penetapan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tak hanya berdampak pada kerugian negara, tapi juga gagal berangkatnya puluhan ribu jemaah yang sudah mengantri. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan ex-Menak tidak mengatur pembagian kuota haji tambahan sesuai undang-undang. Dalam penyelidikannya, KPK juga menemukan adanya aliran uang kembali. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pada pasal 22 ayat 2 disebutkan pembagian kuota haji yaitu 8% untuk jemaah haji khusus dan 92% untuk jemaah haji reguler. Namun dalam pelaksanaannya, KPK menduga ada penyelewengan keputusan pembagian kuota haji tambahan, yaitu 50% untuk jemaah haji khusus dan 50% untuk jemaah haji reguler. KPK pun menyebut dampak penyalahgunaan kuota haji ini diduga ada 8.400 jemaah haji reguler yang sudah mengantri selama belasan tahun gagal berangkat. Oleh Menteri Agama pada saat itu, dari EJK ini, kemudian dibagilah menjadi 50%, 10.000. Itu tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami dalam penyidikan ini ya menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain. Sementara itu, kuasa hukum Yakut pun menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penetapan tersangka kliennya. Salah satunya adalah kebijakan pembagian kuota haji tambahan tersebut dinilai sudah sesuai prosedur bersama Kerajaan Arab Saudi. Atas kasus ini, Yakut Khalil Qomas mempertimbangkan menempuh langkah pra-peradilan.
disampaikan bahwa kebijakan itu melanggar hukum. Padahal jelas ada pasal 9 dalam Undang-Undang Haji yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Kemudian ada fakta-fakta yang juga tidak muncul bahwa sudah ada loh MOU dengan Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota itu dicantumkan di dalam MOU itu. 50-50 itu ada di situ. Apakah akan pra peradilan? Ya, tentu wacana itu sedang kami lakukan ya pendalaman kira-kira langkah hukum apa yang dilakukan. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo sebut telah memeriksa 400 lebih biro perjalanan haji. Dari pemeriksaan hingga saat ini sudah ada 100 miliar rupiah dana yang dikembalikan ke KPK terkait dugaan korupsi kuota haji. Jika sudah ada jadwal pemeriksaannya. Adapun hari kemarin dan hari ini juga sudah dilakukan pemeriksaan ya pada hari kemarin yang berkaitan dengan dugaan aliran uang ya. Termasuk juga pemeriksaan hari ini itu juga terkait dengan dugaan aliran uang ya, di mana pada pemeriksaan kemarin juga didalami bagaimana inisiatif pembagian kuota tambahan ini dari pihak PIHK atau Biro Travel. Usai KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka, KPK kini menelisik dugaan aliran dana termasuk pihak swasta yang diduga terlibat dugaan kasus korupsi kuota haji. Patut dinanti, apakah dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka, mantan Menteri Agama era Jokowi ini akan mengenakan rompi oranye dan ditahan KPK? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penetapan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan juga staf khususnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tapi juga berdampak pada gagalnya berangkat ribuan jemaah yang sudah mengantre lama, saudara. Lalu bagaimana seharusnya penanganan kasus ini? Kita perbincangkan dengan pengamat haji dan umroh serta ekosistem haji, Mas Ade Marfudin yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Ade. Petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sungguh miris begitu ya, bisa dikatakan begitu karena tidak hanya melakukan kerugian negara, tapi ini dampaknya luar biasa. Ada 8.400 jemaah yang sudah mengantre belasan tahun gagal berangkat gara-gara tindakan korupsi ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya, tentunya ini kan sebuah perjalanan panjang ya. KPK menetapkan tersangka sudah cukup 1 tahun, 2024 diawali dengan pansus, baru 9 Januari 2026 ada penetapan tersangka. Ini tentunya jalan panjang ini kita yakin dan percaya KPK akan melakukan sebuah langkah-langkah yang terkait dengan dugaan korupsi dan juga adalah proses hukum akan berjalan. Mudah-mudahan ini bagian dari langkah-langkah strategis untuk melihat ini kan juga harus ada penetapan yang tetap apakah benar ini terjadi sebuah korupsi kuota atau sebaliknya misalnya tidak terjadi. Ini kan proses hukum yang akan berjalan. Kita tunggu seperti apa proses KPK akan melakukan proses selanjutnya, karena saya berkeyakinan bukan hanya Menteri Agama saja secara sistemik, tapi kan juga akan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya. Dan ini yang tengah dilakukan oleh KPK ya, menelusuri bagaimana aliran uang dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam korupsi ini. Mas Ade sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat secara sederhana begitu, tambahan kuota haji yang diberikan itu kan tujuannya adalah untuk mempersingkat masa tunggu begitu kan. Nah, dengan kasus ini, dengan adanya kasus ini pertanggungjawabannya bagaimana? Ya, ini kan kalau dilihat dari ketentuan landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 8 2019 adalah hak haji reguler itu kan 92% dari tambahan 20.000. Sedangkan yang PIHK itu kan hanya 8%. Nah, artinya ternyata dalam pelaksanaannya itu kan 50% dibagi 2. Sehingga dalam hitungan matematik kita ada 8.400 yang
digunakan bukan oleh jamaah haji reguler tapi jamaah haji khusus. Ya, walaupun sama-sama jamaah haji Indonesia, walaupun sama-sama calon-calon tamu Allah, tapi dalam proses ini penetapan yang menurut saya adalah harusnya diutamakannya, karena yang sudah antri panjang sampai 48 tahun ini kan adanya di reguler. Harusnya penuhi dulu kewajiban di 92% yang untuk reguler, baru kalau itu tidak terserap maka ada ada diskresi dari Pak Menteri untuk diberikan kepada PIHK. Nah, tentunya juga ini kan semuanya adalah punya alasan-alasan yang landasannya mungkin bahasa masing-masing punya ya. Kita kan ada pembelaan juga nanti apakah penetapan 50% itu berdasarkan apa sehingga dipunya kekuatan hukum misalnya, sehingga ada pembelaan. Ini saya pikir kita perlu dinanti ya, karena ini kan biarkan aja berjalan, proses hukum ini berjalan sehingga ketetapan ini juga menjadi bagian yang jernih nantinya. Siapa sungguhnya yang salah, termaksud apakah benar kuota ini dikorupsi atau tidak, kita menanti. Hanya dampak dari proses pembagian dalam tanda kutip yang kurang proporsional, yang tidak transparan ini berakibat kepada 8.400 orang seharusnya milik reguler yang sudah berangkat 2024 ternyata akhirnya mereka gagal berangkat, begitu ya Mas Ade. Ya. Tentu saja saya membayangkan bagaimana 8.400 itu termaksud saya atau orang tua atau siapapun begitu yang kita kenal, ternyata mereka gagal berangkat. Tentu sangat kecewa begitu. Nah, terakhir, menurut Anda apa yang harus dilakukan KPK untuk menelusuri betul-betul agar kasus ini terungkap secara jelas? Oh iya, ini ini kan saya melihat kan ada prosesnya, proses makan bubur ya. Di tengah dulu, diambil dulu mungkin ya pucuknya siapa sesungguhnya yang punya kewenangan di pembagian kuota ini. Dalam hal ini kan Pak Menteri dulu, dari situ mungkin akan melingkar ke kiri-kiri sampai ke pinggir. Nah tentunya ini kan akan dicari siapa saja yang terlibat. Kalau sudah ditemukan 400 yang dipanggil, diminta kesaksian 400 misalnya lembaga, itu kan otomatis saya yakin dan bukan sendiri, nggak mungkin bermain sendiri, pasti ini aja ada korporasi, ada kolaborasi. Ini kan pastilah tidak sendirilah. Untuk itu kita memberikan kepercayaan kepada KPK supaya mengusut tuntas proses ini supaya ada kejelasan bagi masyarakat. Sesungguhnya seperti apa yang terjadi. Kejelasan kepada masyarakat ya, karena kita tahu sekarang KPK juga tengah menelusuri sebenarnya aliran uangnya kemana saja, termasuk kepada pihak swasta. Ini yang kita nantikan bersama ya. Terima kasih pengamat haji, umrah dan juga ekosistem haji, Mas Ade Marfudin telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi gelombang unjuk rasa di Iran terus berlanjut. Lebih dari 544 orang meninggal dunia. Saudara, gelombang unjuk rasa di Iran terus berlanjut. Tercatat 544 orang meninggal dunia. Televisi pemerintah Iran merilis visual ataupun gambar yang menunjukkan jenazah di kamar mayat. Tetapi mereka mengklaim korban tewas tidak terlibat dalam demonstrasi baru-baru ini. Sementara aktivis mencatat 544 orang meninggal dunia yang terdiri dari 496 demonstran dan 48 anggota pasukan keamanan. Selain itu, lebih dari 10.600 orang ditahan pihak berwenang. Bahkan aktivis meyakini jumlah itu akan terus bertambah karena pemerintah Iran belum merilis resmi jumlah korban jiwa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tengah mempertimbangkan serangkaian opsi tegas terhadap Iran. Usai demonstrasi di negara itu diyakini telah menewaskan lebih dari 500 orang. Trump mengancam otoritas Iran agar tidak menembak para demonstran. Yang mengklaim bahwa negaranya terus mengamati situasi dengan sangat cermat. Well, if they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before.
they won't even believe it. I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. Sementara pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, meminta rakyat Iran untuk menjaga persatuan dan menuding sejumlah demonstran mencoba menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran itu mengecam aksi demonstrasi dan menyatakan tindakan mereka membahayakan keamanan negara. Khamenei meminta pemimpin Amerika Serikat untuk fokus pada masalah di negaranya sendiri. شب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش. Pakar hubungan internasional UNPAD, Teguh Reza Shah, menduga ada keterlibatan intelijen Amerika Serikat di balik serangkaian aksi unjuk rasa di Iran. Kalau kita melihat dari sumber-sumber Iran, intel asing itu adalah Amerika Serikat, kemudian yang kedua adalah Israel, dan yang ketiga adalah kelompok-kelompok oposisi di Iran, antara lain yang bernama National Council of Resistance of Iran yang markasnya di Paris dan Albania. Dan kalau kita merujuk pada sumber-sumber Iran, memang kemampuan pemberontakan dalam negeri itu tinggi, karena diperhatikan pada saat perang 12 hari melawan Israel, itu kelihatan bahwa ada aksi-aksi pembangkangan di dalam negeri dan juga aksi-aksi penghancuran di dalam negeri Iran sendiri. Kota-kota di Iran terus diguncang unjuk rasa dan kerusuhan. Kemerosotan ekonomi menjadi inti tuntutan pengunjuk rasa terhadap penguasa. Unjuk rasa dimulai sejak 28 Desember lalu. Aparat semakin keras bertindak terhadap pengunjuk rasa setelah pemimpin tertinggi Iran menuding asing memanfaatkan unjuk rasa untuk mengacau Iran. Lalu bagaimana Iran meredam kemarahan warganya yang terus meluas? Kita bahas bersama dosen geostrategi dan geopolitik Universitas Udayana. Sudah ada Bung Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat petang, Bung Evata. Selamat petang, Mbak. Ya, bagaimana Anda menanggapi dari kacamata Anda soal tudingan Iran ke Amerika sebagai dalang dari rusuh demonstran di Iran? Ya, baik, terima kasih. Tentu ini merupakan satu pertanyaan yang sangat fundamental ya. Nah, maka untuk memahami tudingan Teheran, kita harus menyingkirkan dulu pemahaman naif bahwa campur tangan itu berarti kedatangan pasukan amfibi di pantai atau terlihatnya pasukan Amerika yang berlalu lalang di sana. Nah, di tahun 2026 ini tudingan Menteri Luar Negeri ya Iran Abbas Araghchi ya bukan sekedar retorika diplomatik biasa. Nah, itu adalah deskripsi akurat memang tentang perang generasi kelima yang mereka hadapi hari ini. Maka tudingan ini adalah validasi dari fenomena vindication of paranoia memang gitu. Jadi fakta teknisnya kita bisa sama-sama lihat bahwa pertama, ketika rezim Teheran mengaktifkan National Information Network ya atau intranet lokal mereka dan memastikan akses global demonstran itu terputus sementara. Nah, respon Amerika Serikat ini sangat teknis dan juga masif ya. Jadi saturasi satelit mereka akhirnya terlihat, kita lihat bahwa masyarakat itu berharap agar ada aktivasi terminal-terminal Starlink ya di perbatasan barat Kurdistan, terus juga dan di Tenggara Sistan, Balukistan ya. Nah, meskipun Garda IRGC ini memiliki teknologi electronic jammers buatan Rusia yang efektif memblokir kurang lebih 30-50% sinyal, tetapi ternyata banyak yang lolos juga gitu. Dan ini tanda bahwa Amerika Ya, lalu Anda melihatnya apa sebenarnya kepentingan dari Amerika Serikat ini hingga terseret dalam memanasnya situasi ataupun suhu politik di Iran? Ya, pertama kita harus melihat bahwa memang Amerika akan menggunakan narasi demokrasi ya, tetapi tentu di belakang itu ada grand strategi yang sebenarnya harus kita lihat bahwa ternyata Iran adalah vendor utama dari untuk kepentingan Rusia. Maka kalau kita bedah secara mendalam, Presiden Zelensky saja mengatakan ya dalam kunjungan di Parlemen Belanda ya bahwa sekitar 2.843 ya drone Shahed itu
itu sudah ada dan dikirimkan ke Ukraina gitu. Jadi Rusia itu kurang lebih menembakkan sekitar 2.736 unit, sangat banyak sekali. Nah ini ketika mereka mencekik Iran, tentu otomatis ini akan memutus hubungan militer ya, yang menjadi rantai pasok utama dari. Jadi Anda melihatnya Iran. ini ada yang terjadi saat ini adalah by design, sudah direncanakan sebelumnya, termasuk oleh Amerika Serikat? Ya, by design, pola-polanya jelas ya. Ini Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat utamanya melakukan supply chain interdiction ya. Jadi dia ingin memutus rantai pasok level negara. Jadi untuk melumpuhkan Rusia, ya Amerika Serikat harus memicu rezim kolaps ya. Jadi ketika rezim yang ada di Iran memimpin saat ini runtuh dan terjadi perang saudara, otomatis rantai pasok terhadap komponen seperti drone, rudal, balistik ya, FAT-360 ya, Rusia itu akan berhenti total. Nah, dan juga ternyata ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu terkait dengan kepentingan Amerika di Selat Hormuz. Amerika Serikat ingin memastikan rezim Teheran ya disibukkan dengan masalah pemberontakan internal mereka, insurgensi, sehingga mereka kehilangan kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan di laut yang mengancam tanker-tanker minyak dari Amerika Serikat yang melintas dan lain sebagainya. Ini kan kalau dilihat saat ini narasi yang disampaikan adalah campur tangan asing. Bagaimana Anda melihat narasi ini? Apakah ini memang sepenuhnya propaganda atau ada juga faktor faktualnya? Ya, baik. Kita pasti akan bertanya di mana tentara Amerikanya. Tapi di dalam perang modern hari ini di generasi kelima, ya ini ada bentuk namanya covert operation begitu. Jadi kalau kita bedah ini harusnya bedah secara forensik digital dan juga arus-arus finansial yang bergerak. Nah, dalam beberapa catatan ada kelompok pertas yang bernama Hadala Red ya. Mereka tidak cuma merilis rumor, tetapi mereka mengatakan bahwa ada kepentingan operasi intelijen dari Israel di dalamnya. Mereka mengekspos nama Mehmet Rahimi ya, yang yang berperan sebagai guiding officer di Dex Iran gitu, untuk mengendalikan kerusuhan. Nah ini akhirnya terkonfirmasi ya bahwa Iran baru saja mengeksekusi Ali Adestani ya, dan beberapa aset-aset lainnya yang ternyata menerima perintah dan juga dana asing. Nah selanjutnya Dinas Intelijen Iran juga mendeteksi transaksi yang bersifat anomali. Ya, mereka menggunakan cryptocurrency saat dimana rial akhirnya tidak mampu bertahan hari ini, mereka menggunakan cryptocurrency dan tentu dengan dana yang sangat banyak ini hanya bisa dikendalikan oleh state actor. Dan juga ternyata jelas sekali ya. Mas Fatah, jika memang nantinya Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Iran, lalu apa yang akan berdampak khususnya untuk negara-negara di sekitarnya? Ya, tentu instabilitas ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan dan serangan ini juga sebenarnya harus diikuti dengan kondisi-kondisi dari negara-negara tetangga. Yang ditakutkan adalah Suriaisasi ya, jadi operasi-operasi yang dilakukan, perlawanan-perlawanan dan juga persenjataan yang bersifat digital dan juga bagaimana kerentanan yang diciptakan tentu akan memaksa negara-negara Timur Tengah untuk melakukan negosiasi ulang. Dan mereka tentu harus memasukkan kepentingan Amerika Serikat sebagai bagian daripada national interest mereka. Mungkin ini akan memicu konflik lintas negara tidak, khususnya di Timur Tengah? Ya, tentu saja ini kedepannya bisa diprediksi akan demikian. Tetapi konflik horizontal dan konflik vertikal ini harus sama-sama kita lihat dan kita analisis bersama. Dan kepentingan-kepentingannya tentu tidak lepas dari bagaimana Amerika Serikat memang ingin merekalibrasi kembali kekuatannya hari ini di Timur Tengah dan untuk mempercepat proyeksi-proyeksi kepentingan mereka terkait dengan minyak dan juga situasi geopolitik hari ini yang mereka harapkan itu di bawah kendali mereka. Kalau peta kekuatannya nanti akan seperti apa sih, Bung Fatah? Ya, untuk saat ini peta kekuatan yang terlihat memang bahwa Israel kembali menguat dan statement-statement dari Israel yang mendukung kepentingan masyarakat pro-demokrasi di Iran ini tanda bahwa mereka memang memainkan satu situasi yang jauh lebih unggul. Tetapi tentu harapan besar ya yang terlihat adalah kembali kita melihat Timur Tengah mampu menahan ya serangan dan melakukan diplomasi dengan lebih cepat. Mengingat bahwa
apa yang dilakukan oleh Amerika dengan agresivitasnya, mengirimkan ya, bukan cuma tadi dalam sisi digital saja, bahkan mereka mengirimkan tiga kapal induk ya yang sudah berada dan mengepung Iran. Ya, ini tanda bahwa mereka sangat serius dan ini juga sebagai sinyal yang kuat harus diterima oleh Rusia dan juga Cina. Ya, Bung Fatah, kalau yang dilihat ataupun yang terjadi di Iran saat ini murni domestik ataupun kendala ataupun permasalahan yang terjadi di domestik, atau sebenarnya ini adalah bagian dari perdebatan untuk penguasaan pengaruh global? Ya, tentu sebenarnya dalam kita memahami Donald Trump, kita melihat bahwa apa yang terjadi di Venezuela bisa kita kaitkan juga ya dengan doktrin Monroe-nya gitu, bahwa Amerika Serikat hendak menguasai halaman belakang mereka, bahkan mereka juga sangat melirik betul Greenland. Nah, otomatis mereka juga harus melihat untuk merubah tatanan dan pola hari ini ya mereka harus melakukan agresivitas di wilayah-wilayah Timur Tengah yang selama ini memang terjadi kepentingan antara Amerika dan juga negara-negara Eropa lainnya dan juga Rusia serta Cina. Maka pengaruh ini sebagai tanda bahwa mereka sangat ingin sekali gitu untuk dipandang sebagai ya bisa kita katakan bandar global. Oke, baik. Artinya ada kepentingan strategis juga yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat ini. Terima kasih Bung Evata Filomeno, Boromeu Duarte, dosen geostrategis dan geopolitik Universitas Udayana, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Presiden Prabowo dan parpol pendukung pemerintah terus mendukung sistem pilkada melalui DPRD. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang menentang usulan itu. Sementara survei Litbang Kompas mengungkap publik menginginkan pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Ulasannya kami akan bahas usai jeda. Saudara, polemik pemilihan kepala daerah melalui DPRD bak isu lama yang kembali mencuat. Selengkapnya kita akan bahas soal wacana pilkada melalui DPRD bersama juru bicara PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro, dan juga politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisam. Selamat petang Mas Seno, Bang Ridwan, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, PDI Perjuangan saat ini menjadi satu-satunya partai yang dengan tegas menolak. Apakah PDI Perjuangan bisa menghadapi wacana yang sudah dipertimbangkan Presiden ini? Ya, terima kasih Mbak. Saya kira ini kemarin kan sudah sangat tegas sikap kami yang kami utarakan dalam keputusan dan rekomendasi Rakernas Partai yang itu berjejak dari sejak beberapa waktu yang lalu. Saya ingat setahun yang lalu wacana ini sudah bergulir dan kami sejak itu juga sudah konsisten mengatakan bahwa kami meskipun kami menghormati pandangan dan sikap politik partai-partai politik lain, tetapi kami berpandangan bahwa pemilu itu asasnya adalah luber jurdil. Itu sejak dulu sudah kita semua diajarkan seperti itu. Sedangkan luber jurdil itu yang pertama itu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Jadi yang nomor satu justru langsungnya. Maka buat kami kalau mau pemilu yang tidak mengganggu kedaulatan rakyat ya sebaiknya ya hasil melalui pemilu langsung. Bahwa ada persoalan-persoalan yang harus dibenahi, bahwa ada politik uang di sana, bahwa ada masalah sistemik. Ya yang harus kita selesaikan adalah bagaimana penegakan hukumnya bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin tanpa pandang bulu. Itu yang benar, bagaimana fungsi korektif di partai politik, kaderisasi, rekrutmen itu diperbaiki secara terus-menerus. Bukan lantas dengan mengubah sistem pemilunya yang akan mengorbankan hak kedaulatan rakyat. Nah, tetapi kami merasa bahwa meskipun ini jalan sunyi yang kami tempuh karena sejauh ini dari partai politik kami memang sendirian, tetapi kami rasa kalau membaca dari hasil bacaan survei Litbang Kompas baru-baru ini, kan kita membaca bahwa kami tidak sendirian, Mbak. Justru PDI Perjuangan hari ini sedang menyuarakan aspirasi dari 77,3% rakyat yang memilih untuk pilkada sebaiknya dipilih secara langsung. Artinya memang kami sepi di Senayan, kami sendirian menempuh jalan sunyi, tapi kami justru sedang menyuarakan kehendak mayoritas rakyat. Itu Mbak.
Kami tangkap Mas Seno, tapi ini sebelum kita berlanjut ke Bang Ridwan, ada survei yang sudah dilakukan oleh Litbang Kompas di mana sistem pemilihan kepala daerah yang paling cocok berdasarkan survei 1,9% itu menyatakan tidak tahu, lalu ada 15,2% keduanya sama saja. Nah, tapi ada 77,3% rakyat ingin pemilihan secara langsung dan hanya 5,6% yang dipilih oleh DPRD. Saya ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, berdasarkan survei Litbang Kompas, 77,3% rakyat sebenarnya masih menginginkan pemilihan secara langsung. Lalu bagaimana Golkar menanggapi ini? Karena kita tahu Golkar merupakan salah satu partai yang pertama kali mengusulkan usulan ini. Jadi begini Mbak ya, kita harus meluruskan dulu ini jalan-jalan pikiran semuanya. Jadi ini kan tidak bisa dilihat point to the point. Habis itu rakyat dipertentangkan dengan partai maupun dengan parlemen. Parlemen dalam ini apakah nanti DPRD, kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI. Kita kembali dulu kepada sejarah berdirinya bangsa ini oleh para pendiri, founding fathers termasuk yaitu Bung Karno sebagai proklamator dan Bung Hatta. Pada saat itu kita sepakat bahwa Pancasila adalah satu-satunya pandangan daripada negara kita ini, Pancasila. Langsung ke poinnya, Bang Ridwan. Tunggu dulu, masuknya dari sini karena saya tidak mau kalau itu diberhadapkan dengan rakyat. Supaya rakyat ini terbuka juga. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu ditetapkan di 18 Agustus, tapi perdebatan kan 17-18 baru ditetapkan, kita masuklah namanya Undang-Undang Pancasila itu, di mana sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa, 7 kata itu dihapuskan. Tetapi sila 5 sila itu tidak ada yang berubah, 4 sila. Nah, di manakah permasalahan ini, sampai hari ini, semua rakyat sepakat bahwa Pancasila adalah satu-satunya pandangan hidup daripada rakyat Indonesia. DPR saya itu sudah 5 periode 97 di parlemen. Setiap kita bikin undang-undang, maka yang harus menjadi acuan itu Pancasila. Kalau undang-undangnya berubah-berubah. Tapi kan ada amanah demokrasi, Bang Ridwan. Benar, amanah demokrasi boleh-boleh saja. Ini kan masalahnya rakyat tidak dijelaskan. Nah, di dalam Pancasila, di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu tidak pernah dirubah. Pada saat reformasi tahun 99 tidak dirubah juga. Maka terjadilah 4 kali amandemen. Saya ikut loh Mbak, 4 kali amandemen. Menjadilah Undang-Undang Dasar 45 yang didok tahun 2002. Zaman waktu itu Ibu Mega sudah terakhir. Nah, berubahlah semuanya ini sistem politik di Indonesia. Tapi Pancasila tidak berubah. Nah, kami kader-kader golongan karya yang komit dengan Pancasila, di mana Pancasila itu kalau kita persatu itu adalah gotong royong, itu sepakat dengan itu. Kalau mau, rubah dulu dong Pancasilanya. Jadi jangan Pancasila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang dirubah di tahun 2002. Tapi kan kita tahu kalau Pancasila tidak bisa dirubah. Nah, boleh saja dirubah, tapi harus ada kesepakatan. Kalau Pancasila dirubah, berarti negara kita. Bagaimana Mas Seno merespon ini, Mas Seno? Negara itu berubah, itu harus diluruskan. Jadi jangan dipertentangkan antara rakyat dengan DPR. Harus jalan pikirannya harus sama dulu. Itu. Jadi ini kaitannya dengan sila keempat yang sekarang kita Mas Seno, jika memang ini dikaitkan dengan sila keempat, bagaimana PDI Perjuangan meresponnya? Sepakatkah? Ya saya rasa kan simpel saja sebenarnya logika berpikir masyarakat itu Mbak. Demokrasi itu kan intinya menjamin agar hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara, apapun bentuknya. Secara politik, secara keterlibatan di dalam pengambilan kebijakan, itu semakin maksimal keterlibatan rakyat, ya indikator demokrasinya pasti semakin baik. Nah, saya rasa rakyat sudah sangat paham apa itu Pancasila, rakyat sudah sangat paham apa itu demokrasi, rakyat sudah sangat paham bahwa perwakilan dalam musyawarah mufakat yang dimaksud di dalam Pancasila itu artinya
rakyatlah yang ditunjuk untuk memegang mandat, rakyat yang memiliki mandat untuk menunjuk siapa yang kira-kira nanti dia akan dapat percaya kepada sosok itu untuk memimpin di bidang-bidang tertentu. Itu rakyat sudah sangat paham, nggak perulah saya rasa kita untuk mengkuliahi dan mengajari rakyat lagi soal itu. Tetapi bahwa demokrasi kita hari ini sudah dalam tahapan rakyat bisa memilih langsung pemimpin, itu kan suatu progresivitas yang luar biasa. Kita melihat seluruh pemimpin yang hari ini duduk di kursi DPR, di kursi kepala daerah, itu sosok-sosok itu adalah hasil pemilu langsung loh Mbak. Bagaimana bahkan presiden kita juga hasil pemilu langsung. Kepala-kepala daerah, gubernur yang hari ini muncul dari berbagai daerah yang hari ini ada Mas Pram, ada Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, ada Bu Seti Coanda, Pak Koster di Bali, dan berbagai daerah lain, gubernur, bupati, kepala daerah, wali kota. Ini hasil pemilu langsung. Maka suatu kenikmatan dan kehormatan sejarah untuk melakukan itu, saya rasa rakyat sudah sangat paham. Kalau kemudian dia haknya untuk memilih pemimpinnya siapa itu diambil, ya itu artinya demokrasi kita mundur lagi ke belakang. Istilah yang paling gampang ya seperti tari poco-poco, maju selangkah, mundur selangkah, maju selangkah, mundur selangkah, itu terus. Maka bagi saya Mbak, yang paling penting adalah kedaulatan rakyat itu sudah clear, sudah kita perjuangkan dengan darah dan keringat waktu di reformasi. Hari ini harus kita perbaiki. Mbak, jadi kita gimana Bang Ridwan? Sama Mas Seno tadi, kita jangan pertentangkan. Kalau tidak dipertentangkan, tapi dasar-dasar kita melangkah ini jangan seenak kita. Kalau atas nama rakyat, tapi tidak sesuai dengan letter luck-nya. Tapi kan kalau kita baca dari survei Litbang Kompas yang sudah dirilis, ada 77 sekian persen rakyat masih menginginkan pemilihan secara langsung. Setuju saya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi rakyat harus tahu ada aturan ini loh. Masa kita tabrak? Negara ini adalah negara hukum, tidak boleh seenaknya. Maka yang perlu Mas Seno, teman-teman di PDIP, mari kita selesaikan dulu ya ini. Kalau perlu Pancasilanya, sila keempat harus dibagaimanakan. Nah, ini parpol-parpol yang sudah setuju ataupun sepakat dengan Golkar siapa saja nih Bang Ridwan? Dan apakah alasannya sama dengan Partai Golkar berdasarkan merujuk pada sila keempat Pancasila? Atau ada hal lain seperti efisiensi? Ya Mbak, saya ini bukan pengurus DPP Partai Golkar. Saya adalah senior dari mulai zaman Golkar, jadi Partai Golkar sampai sekarang. Jadi saya tidak punya hak untuk mengatakan DPP Partai Golkar bagaimana, tidak punya. Tapi saya sebagai senior Partai Golongan Karya yang mulai dari Golkar, inilah perjalanan negara ini. Jadi jangan rakyat kita adu. Padahal ini tidak sesuai. Kita negara hukum loh. Negara hukum, sumber segala hukum itu adalah Pancasila. Nah kita perbaiki. Apakah Pancasilanya dirubah? Nah kalau Pancasila dirubah, apakah itu tidak melibatkan rakyat? Apakah harus perlu referendum? Ataukah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret atau apa? Ya silakan, karena Bung Karno pernah melakukan dekret juga kan tahun 59, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan bukan hal yang haram karena pernah dilakukan. Tapi Bang Ridwan, baru dari situlah baru kita tata seperti yang kehendakannya rakyat. Jadi kami, ya saya sebagai senior Golkar tidak masalah bahwa itu dipilih oleh DPRD. Saya pernah kok maju Pilgub Jawa Timur tahun 2003 bersama Pak Kapi. Tapi saat ini itu dipilih oleh DPRD. Tahun 2008 saya sama PDIP dipilih oleh rakyat. Sama-sama Bang Ridwan. Itu semua. Tapi ya, kita tahu bahwa saat ini kan diperbaiki dulu gitu loh maksud saya. Bagaimana Mas Seno kalau memang salah satunya Partai Golkar bersikeras bahwa ini adalah amanat dari Pancasila sila keempat. Lalu bagaimana PDI Perjuangan akan berjuang sendiri, salah satu ataupun satu-satunya partai yang masih menentang usulan ini? Ya jujur saya masih nggak mengerti Mbak. Kalau dianggap hari ini bahwa kita harus kembali kepada tafsir Pancasila versi Pak Ridwan Hisyam tadi, bahwa ini harusnya perwakilan semua. Jangan-jangan nanti Mas Seno bukan. Ditahan dulu Bang Ridwan, kita dengarkan dulu penjelasan dari Mas Seno. Sebentar Bang Ridwan. Versi dari zaman itu BPUPKI. Oke, kita kasih kesempatan ke Mas Seno dulu. Silakan Mas Seno. Pendiri bangsa bukan saya. Justru berarti selama ini pemilu kita ini non konstitusionalkah maksud pernyataannya Pak Ridwan tadi? Kalau saya apakah selama ini pemilu langsung kita itu nggak sesuai dengan Pancasila, yang termasuk menghasilkan kemenangan bagi Pak Prabowo kemarin? Saya nggak ngerti gimana tafsirnya Pak Ridwan. Saya mau jelaskan.
pada saat reformasi tahun 99 dan di amandemen Undang-Undang Dasar 45, saya waktu itu anggota fraksi Golongan Karya, belum Partai Golkar. Fraksi Golkar dan fraksi ABRI pada waktu itu memang bermasalah kita. Kalau kita lawan berarti kita lawan reformasi. Akhirnya kita ikutlah gerakan reformasi itu. Makanya di Golkar ada, Mas Seno, ada namanya paradigma baru Partai Golongan Karya. Maka kita ikutin. Tapi itu tidak benar. Tapi pada waktu itu rakyat sudah mengendaki. Tapi karena itu melalui satu proses MPR, fraksi ABRI, lalu fraksi TNI Polri dan Golkar oke-oke saja. Kalau kita paksakan pada waktu itu, kita masih menang loh. Oke. Kita masih di atas 50%. Kita coba untuk mendengar perspektif dari PD Perjuangan. Harus ada reformasi. Bang Ridwan, silakan Bang Ridwan. Ya, agar dialog ini lebih komprehensif dan juga kita mendengarkan dari kedua sisinya, kami ingin memberikan kesempatan untuk Mas Seno. Seperti apa perjuangan dari PDIP untuk menjadi satu-satunya partai yang menolak usulan ini? Ya kalau kami ini masalah melindungi berbagai hal. Satu, amanat reformasi. Dua, kemudian suara rakyat yang hari ini sudah sangat clear bahwa masyarakat menginginkan pemilihan langsung. Bahwa Pancasila kita itu mengamanatkan perwakilan, ya kan perwakilan sebelah mana yang dilanggar misalnya. Kalau konteksnya adalah masyarakat memilih kepala daerahnya secara langsung, kan juga masyarakat memandatkan sosok tersebut, wali kota, bupati, gubernur untuk menjadi kepala daerah. Mewakili kemudian suara yang menjadi mayoritas dari pemilihan itu menjalankan fungsi tugas eksekutif. DPR juga dipilih dimandatkan oleh rakyat untuk menjalankan tugas di bidang legislatif. Bidangnya sendiri-sendiri. Bukan berarti lantas kemudian pada saat rakyat memilih DPR itu kan sekaligus memberikan mandat pada DPR untuk memilihkan eksekutif bagi dia. Ini kan sudah nggak sesuai semua dengan apa yang kemudian menjadi konsensus. Jadi selama 30 tahun hampir 30 oleh karena tahun itu. reformasi. Tapi gini Mas Seno, ini kan Mbak Puan menyatakan terakhir bahwa masih membuka ruang komunikasi. Maknanya apa sebenarnya? Ya meskipun kami tahu hari ini kami sendiri, saya berulang kali menyatakan bahwa kami ini di jalan sunyi hari ini. Termasuk di soal DPRD ini kami sendiri sejauh ini. Tetapi kami percaya diri dan kami sangat percaya, semakin percaya karena melihat berbagai survei yang muncul dari lembaga independen bahwa ternyata mayoritas rakyat itu suara dan aspirasinya berhasil kami suarakan dan kami tangkap dengan baik, bahwa mereka ingin agar mereka bisa bonding dengan pemimpinnya, mereka ingin agar pemimpinnya bisa tahu langsung dan mereka tahu seleksi dan prosesnya secara terbuka. Saya rasa itu sudah menggambarkan bahwa hari ini kami membuka ruang dialog dengan teman-teman di partai-partai lain untuk menemukan bagaimana sesungguhnya harusnya kita memperbaiki pemilu kita. Bagaimana kita menegakkan sistem hukum yang berkeadilan tanpa mencederai dan mengambil hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Itu opsi yang hari ini kami ingin lakukan untuk komunikasi. Saya bisa bicara. Baik, kami sudah tangkap, namun waktu juga yang terbatas. Nah, ini Oke, singkat saja, Bang Ridwan. Gini, jadi ini momen saatnya 30 tahun reformasi itu kita meluruskan. Karena selama reformasi ini kita keluar tadi yang Mas Seno bilang tidak sesuai kondisi kenyataan dengan aturan ini. Nah, saatnya lah sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo ini meluruskan kembali. Mumpung masih ada Ibu Mega, ada yang namanya Amin Rais, yang sikap kita udah jelas Pak Ridwan. Baik, kami sudah tangkap dan karena waktu juga yang terbatas. Yang baik kan? Kita akan lanjutkan nanti di sesi selanjutnya, mungkin nanti akan ada dialog ruang terbuka lagi untuk membahas soal ini. Terima kasih Mas Seno, terima kasih Bang Ridwan sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Hujan deras mengguyur wilayah Pegunungan Muria, membuat banjir kembali merendam jalur Pantura. Saudara, hujan deras kembali mengguyur wilayah Pegunungan Muria membuat banjir kembali merendam jalur Pantura. Selain itu, banjir juga kembali merendam permukiman warga. Banjir merendam jalur Pantura Terban, Kudus, Jawa Tengah dengan ketinggian lebih dari 50 cm hingga membuat Pantura Kudus menuju Pati maupun sebaliknya sempat lumpuh karena untuk beberapa saat. Banjir ini, saudara, disebabkan karena curah hujan yang tinggi di bagian hulu Pegunungan Muria.
Kompas Petang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, sejumlah pemain memberi ucapan selamat bergabung ke Timnas usai John Hartman diperkenalkan oleh PSSI. Para pemain mengungkapkan tidak sabar untuk bisa bekerja sama dengan mantan pelatih Kanada tersebut. Kami tutup Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.